Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam Renungan SKS. Kali ini kita akan belajar tentang Tuhan tetap bekerja meski manusia berbeda jalan. Sebelum saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang terus bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih karena rencanamu tidak pernah gagal, meskipun manusia sering berjalan dengan caranya sendiri. Ajarlah kami ya Bapa untuk tetap percaya kepada pimpinan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah masyarakat luas sering kali muncul kabar tentang hubungan keluarga yang renggang karena perbedaan pilihan hidup. Ada saudara yang berpisah karena bisnis, warisan, pasangan hidup, atau arah hidup yang berbeda. Kadang saudara, perbedaan itu menimbulkan konflik, tetapi juga kadang membuat orang memilih jalan masing-masing. Itulah yang terjadi pada Yakub dan Esau. Mereka sudah berdamai, tetapi akhirnya hidup terpisah karena keadaan mereka tidak memungkinkan untuk tinggal bersama. Namun menariknya saudaraku, meskipun mereka berjalan di jalan yang berbeda, Tuhan tetap bekerja dalam hidup mereka masing-masing. Dari bagian inilah kita belajar bahwa rencana Tuhan tetap berjalan meskipun manusia memiliki jalan hidup yang berbeda. Mari kita membacanya, Kejadian 36 ayat 1-8. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Zibeon orang Hewi, dan Basmat, anak Ismael, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yaelam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu, sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Saudaraku, 3 kebenaran sejati yang kita renungkan di hari ini. Pertama, Tuhan dapat memberkati orang dengan jalan hidup yang berbeda, di ayat 1-5. Nah, di ayat ini saudara, kita dapat melihat bagaimana Esau membangun keluarganya dan memiliki keturunan serta harta yang banyak. Di sini dapatlah kita lihat bahwa Tuhan tetap mengizinkan Esau untuk berkembang meskipun jalannya berbeda dengan Yakub. Tuhan tetap berdaulat atas hidup setiap manusia saudara. Itulah yang dikatakan oleh Mazmur 145 ayat 9, Tuhan itu baik kepada semua orang. Jadi saudaraku, berkat Tuhan itu tidak terbatas pada cara yang kita pikirkan sebagai manusia. Dan yang kedua saudara, perbedaan tidak selalu harus berakhir dengan pertengkaran, di ayat 6-7. Karena harta mereka terlalu banyak, Yakub dan Esau tidak dapat tinggal bersama.
Namun saudara, mereka memilih berpisah dengan damai. Hal ini menunjukkan kedewasaan bahwa tidak semua perbedaan itu harus terjadi melalui konflik. Ingatlah saudara, di Roma 12 ayat 18, di sana disebutkan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan yang ketiga saudara, Tuhan tetap memegang rencananya bagi umatnya di ayat 8. Ayat ini menjelaskan saudara bahwa Esau tinggal di pegunungan Seir. Ia memilih hidup dengan jalannya sendiri. Sementara itu, Tuhan tetap melanjutkan rencana perjanjiannya melalui Yakub dan keturunannya. Berarti saudara, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal, meskipun hidup manusia penuh dengan perubahan. Percayalah saudara, dalam Yesus Kristus, janji dan rencana Tuhan itu tetap tergenapi dalam hidup saudara. Sebagaimana pengakuan Ayub 42 ayat 2 berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Jadi saudara, Tuhan itu tetap bekerja menggenapi rencananya sesuai dengan kehendak dan kedaulatannya. Nah saudara, hari ini kita mungkin melihat orang-orang berjalan dengan pilihan yang berbeda. Tidak semua orang akan berjalan bersama kita selamanya. Namun saudara, belajarlah tetap hidup dalam damai, tanpa iri atau kebencian. Dan yang terpenting adalah tetap percaya bahwa Tuhan itu punya rencana atas hidup kita sendiri. Fokuslah berjalan bersama dengan Tuhan, bukan sibuk membandingkan jalan hidup dengan orang lain. Saudaraku, mari renungkan firman Tuhan di hari ini. Apakah saya bisa hidup damai di tengah perbedaan? Apakah saya sering membandingkan hidup saya dengan orang lain? Dan apakah saya tetap percaya Tuhan punya rencana yang terbaik bagi hidup saya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami hidup dalam damai dan kedewasaan iman. Tolong kami ya Tuhan untuk tetap percaya bahwa Engkau memiliki rencana terbaik bagi hidup saya. Jauhkanlah saya dari iri dan perselisihan. Berkatilah saudaraku yang mendengar firman Tuhan ini dengan berkat berkelimpahan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, juga di dalam studinya. Bahkan berkati bisnis dan usahanya secara berlimpah supaya memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika ada yang sakit, mari Tuhan Kau jamah dan pulihkan dengan kuasa darah-Mu. Jika ada yang terikat kuasa gelap, di dalam nama Yesus, Engkau lepaskan dan bebaskanlah mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan hati yang damai, iman yang teguh, dan keyakinan akan rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling atau percakapan pribadi, bahkan kritik ataupun juga saran, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera dalam video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS berikutnya. Shalom.